Rote Sabu itu, Robe 1 harus perhatian karena ini daerah terluar, Rote Sabu. Oke. Oke. Tolong diatur Rote Sabu. Oke. Oke, bagus. Makasih ya. Tolong ya. Oke, baik. Oke. Makasih Pak Menteri. Yuk. Terima kasih Saudara MC yang kami hormati, Bapak Gubernur, Bapak PJS Bupati, kita semua hadirin yang sudah disapa beberapa kali dari tadi, dan untuk menghemat waktu saya tidak menyapa lagi. Yang saya hormati dan saya kasihi, kita akan masuk dalam dialog singkat, dan untuk dialog ini kita buka waktu 30 menit dan akan direspon oleh 5 orang penanya. Izin Bapak Gubernur yang hadir di sini tidak saja masyarakat Raijua, tapi semua kepala desa dan lurah serta camat dari Sabu Besar, mereka hadir di sini. Mudah-mudahan keterwakilan mereka ada representasi dari warga masyarakat yang ada di Sabu Raijua serta kepala sekolah, guru yang ada di Raijua. Baik, saya buka kesempatan ini untuk 5 orang yang merespon. Yang pertama dari Camat Sabu, Camat Mehara, kemudian Camat Raijua, kemudian dari Pak Pendeta 1. Saya berharap kalau Pak Camat sudah itu, kepala desa yang lain tolong dihitung. Kemudian ini Ibu Kadis Pendidikan. Silakan Pak Gubernur open, silakan. Jadi untuk yang pertama dari Pak Camat Halumihara, silakan Pak Camat, langsung to the point. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur, izin to the point Bapak. Saya perkenalkan dulu, nama saya Daniel Ferdinandes Monlogo, Camat Halumihara, objek wisata Kelapa Maja yang sudah Bapak kunjungi juga. Dan izin kalau bisa hari besok juga Bapak mengunjungi. Terima kasih. Ada beberapa hal yang menjadi usulan kami, saya atas nama warga masyarakat. Yang pertama, situasi kondisi wilayah kami yang susah air Bapak. Masyarakat kalau saya lihat menangis. Kalau diperkenankan Bapak, mohon bantuan mobil tangki untuk kecamatan, sehingga bisa kami menekan harga daripada air mobil tangki yang ada. Saat ini di Mesara paling kurang 350.000. Yang pertama. Yang kedua Bapak Gubernur, di belakang kantor Camat Halumihara, ya Halumihara, itu ada lokasi yang menurut orang-orang tua itu tempat penampungan air yang cukup besar di dalam. Dan setelah kita survei, coba kita ukur Bapak, itu kedalamannya 40 meter. Dan kalau siap, dan kalau bisa mohon bantuan dari Provinsi Sumur Bor, itu kami akan rencananya tarik ke atas ketinggian di kantor camat itu, dan itu bisa melayani paling kurang 2 desa, SMA, puskesmas dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyarakat saya juga mengharapkan ada bantuan embung yang cukup besar di Kecamatan Halumihara. Dan saat ini Bapak Gubernur, kami siap. Lokasi paling kurang 10 hektar tanah kami siap untuk lepas. Dan itu warga masyarakat sudah siap untuk menandatangani pelepasan hak. Yang ketiga, keempat, ada embung-embung yang didanai oleh balai. Itu beberapa tahun yang lalu, bahkan sudah ada 5-10 tahun yang lalu. Saat ini sudah tertutup Bapak Gubernur. Dan itu kami mau pakai dana desa juga tidak akan mungkin. Lumpur Bapak, sedimen tanah. Dan kami mohon mungkin dapat dibantu oleh balai lagi untuk mengeruk kembali sehingga lokasi-lokasi embung itu bisa dipergunakan lagi untuk masyarakat.
saat ini yang ada 2, Lokodo ID, Lede Ae, dan Pedero Embung Pudi itu sudah kering total. Terima kasih. Saya pikir ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih Bapak Gubernur atas bantuan listrik gratis, program listrik gratis dari SDM itu kami dapat di Kecamatan Homeara. Sekarang ini ada kurang lebih 50 dan masih kurang 50. Kami sedang mengusahakan itu, dan saat ini saya dorong untuk daerah yang tertinggal di Desa Buri Moliaro. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lanjut Pak Camat Rejua. Terima kasih Bapak Gubernur. Yang pertama, kami di Kecamatan Rejua ini masih ada 1148 KK yang belum memiliki listrik. Tetapi kapasitas PLN yang ada ini hanya 1020 kVA. Kami mohon untuk penambahan jaringan, terutama arah ke Rumah Sakit Pratama. Yang kedua Bapak, di Rejua ini kami kesulitan mobil tangki untuk distribusi air kepada masyarakat, sehingga tarif mobil tangki yang ada di Kecamatan Rejua ini berkisar 400 sampai 450 tangki per ribu per tangki. Oleh karena itu kami mohon bantuan mobil tangki. Sekian dan terima kasih. Silakan lanjut Pak Pendeta. Supaya dinaikkan statusnya menjadi cabang pembantu, sehingga pelayanan bisa maksimal, seperti pemberian kredit dan juga penarikan uang yang selama ini terbatas hanya 20 juta saja, itu bisa lebih daripada itu, dan juga dibangun gedung tersendiri karena ini sumpah dengan kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita bicara soal sumber daya laut yang begitu besar dengan jumlah yang sudah disampaikan nelayan 1.700 lebih, tapi alat tangkapnya itu sangat sedikit, baik alat kapal-kapal maupun juga pukat dan lain sebagainya. Dan karena itu kami minta kepada Bapak Gubernur supaya diberikan bantuan khusus untuk alat penangkapan kapal-kapal yang sudah ada banyak di kabupaten-kabupaten lain, tapi di Sabur Rejua ini 1 tahun paling hanya dapat 5 paling banyak gitu. Dan Rejua ini paling 1 saja. Dan kalau bisa ini Rejua ini bisa 10 atau 20 begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu saya sampaikan juga, menentukan status jalan yang ada di Rejua ini, karena Indonesia sudah merdeka 75 tahun, tapi jalan satu pun di Rejua belum ada statusnya. Dan saya mohon supaya Bapak Gubernur juga punya pemikiran membuka jalan lingkar Rejua ini, jalan baru, supaya pulau ini menjadi pulau pariwisata yang indah, yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Lalu juga yang berikutnya ialah bidang peternakan. Tadi hanya sapi 26 ekor, pulau ini begini besar, hanya dihuni oleh 26 sapi saja. Bapak bayangkan itu. Jadi saya minta juga dari provinsi supaya diberikan bantuan sapi untuk masyarakat di sini, supaya banyak. Gitu. Jadi saya kira itu, ini mumpung ada kesempatan, jadi saya minta sekarang. Besok saya tidak minta lagi. Terima kasih. Itu saja. Silakan lanjut Ibu Kadis. Terima kasih Bapak Sekretaris Bapak Sekda. Yang saya hormati Bapak Gubernur. Yang pertama saya ingin sampaikan, pertama kami berterima kasih Bapak. Jadi Bapak itu merupakan anugerah, karena kami bisa bertemu dengan Bapak dan ada yang kami harus sampaikan. Yang pertama perlu saya sampaikan, Bapak, saya perkenalkan diri saya, nama saya Rahel Paulo. Saya bekerja di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan dan Olahraga Kabupaten Sabur Rejua. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, yang pertama bahwa saya minta Bapak Gubernur mendukung kami membantu upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sabur Rejua ini, karena dengan kondisi saat ini yang ada, yang sebelum ada saja kami juga kesulitan dengan jaringan internet. Apalagi saat ini kami dituntut oleh peraturan dari Kemendikbud bahwa pembelajaran harus dalam jaringan di era COVID ini yang kita tidak tahu sampai kapan. Dan kemudian dalam peraturan yang baru itu ujian nanti nasional nanti itu berdasarkan daring atau dalam jaringan. Sehingga kami butuhkan sangat dukungan jaringan internet untuk seluruh titik
di Saburejo seluruh sekolah dan PAUD yang ada 101 sekolah Pak dengan 167 PAUD, di mana ini harus dilakukan ujian dalam waktu dekat, dan itu sangat kami butuhkan untuk dalam proses pembelajaran peningkatan mutu ini, dan ini sangat mengganggu kami. Kalaupun sekarang ini Bapak, program pemerintah pusat sudah kami laksanakan, ada bantuan dana BOS afirmasi kinerja dari Kemendikbud itu berupa bantuan iPad, laptop, proyektor dan seterusnya, tapi bantuan itu tidak akan berfungsi jika tidak ada jaringan. Jadi kami sangat memohon Bapak Gubernur membantu kami untuk memberikan jalan keluar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kecuali di kota Seba. Di Seba juga Bapak tidak seluruhnya, artinya tapi tidak normal. Seringkali kami melakukan Zoom meeting dengan kementerian, ataupun dalam lokal juga susah dengan beberapa kepala sekolah. Kadang bagus Bapak Gubernur, tapi kadang juga tidak bagus, tidak bisa kami mengakses internet secara baik. Karena memang kami memantau pembelajaran dalam jaringan yang harus ada laporan, bukan saja ke dinas tapi juga ke kementerian lewat laman Kemendikbud. Kemudian yang berikut Bapak Gubernur, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan juga penegasan Bapak terhadap SMA, sekolah menengah atas baik SMK dan SMA yang ada di Kabupaten Saburejo memang wewenang pemerintah provinsi. Hanya kami minta penegasan untuk mendukung program pemerintah daerah, karena kadang-kadang kalau kami berkoordinasi, kami berharap mereka juga ikut berpartisipasi. Karena kenyataan yang ada mungkin saja bukan di Sabu, tapi juga di kabupaten lain, mereka merasa bahwa kami bukan atasan ataupun kami bukan dinas teknis yang mengurus, yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga kadang-kadang mereka diundang pun belum tentu hadir. Sehingga perlu ada penegasan dari pemerintah provinsi, sehingga ada sinkronisasi bekerjasama untuk mendukung program pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga anak siswa adalah anak daerah, gurunya juga guru di daerah kita, sehingga harus ada koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah. Yang ketiga Bapak, saya mohon dengan rendah hati kepada Bapak Gubernur membantu kami untuk perjuangan kami, karena memang selama ini Bapak kami ada mendapat bantuan dana khusus dari kementerian. Itu dana kepada dana untuk membantu operasional sekolah dan kinerja guru di daerah terpencil, tetapi tidak merata dapat di Sabu. Jadi misalnya Raijua yang termasuk daerah yang dibilang terpencil jauh, itu tidak mendapat alokasi dana khusus ini. Sedangkan di Permendikbud nomor 19 tahun 2019 itu ada Pak Menteri. Itu di Saburejo. Kalau nanti itu Menteri Pendidikan kan buat syarat untuk harus semua dari itu. Saburejo itu sama sekali nggak ada sikap. Saya nggak bisa beritahu. Udah dalam program ada. Januari ini. Ya, beberapa mungkin saya bisa masuk asal ini, tapi Januari Saburejo dapat. Oh, jadi kita anggap start tuh bulan apa? Bulan Maret begitu udah di sini. Maret begitu. Paketan, oke. Jangan Maret. Ini begini. Rote Sabu itu Robe 1 harus perhatian karena ini daerah terluar Rote Sabu. Oke. Tolong lihat tuh Rote Sabu. Oke, bagus. Makasih ya. Tolong ya. Oke, baik. Oke. Makasih Pak Menteri. Yuk. Ya, mungkin 5 sekolah yang penting yang agak di luar banget terjangkau itu yang kami akan langsung pakai satelit ya. Oke, baik. Makasih. Yuk.
maksimal akhir tahun seluruh di Sabu ini sudah pakai Sabu. Mungkin saya sampaikan yang ini sebagai yang ingin saya sampaikan mengenai pengelolaan tempat wisata remaja, Pak. Kami di sana kami kenal dengan program yang masuk ke lokasi wisata karena belum ada desain yang benar, yang bagus, sehingga terjadi tumpang tindih antara program desa dengan program kabupaten dan provinsi. Jadi mohon desainnya begitu, Pak. Supaya kita bisa intervensi program ke lokasi wisata. Yang kedua, sampaikan oleh Pak Pertama tadi bahwa ada lokasi embung yang sudah dipersiapkan di desa, itu lokasi Loko Titi. Itu sudah disampaikan beberapa tahun lalu dan sudah ada pelepasan hak, Pak. Karena desa saya, desa wisata kan sangat kekeringan begitu. Mungkin dua usulan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari ke sini kita lihat. Hari besok pasti saya ke Kalpamati. Ada beberapa tempat mungkin saya juga jalan. Saya lihat juga beberapa tempat. Kita mau lihat. Pasti air menjadi kendala, kita akan jadi. Makanya saya mesti jalan untuk kita lihat dulu. Termasuk pergi lihat itu sumber air itu. Kita pergi lihat. Sama gini pendidikannya. Kita ingin untuk mendesain pendidikan NTT sendiri. Jadi sekolah itu kita mau SD, SMP itu 3 mata pelajaran. Nah, sisanya kita membangun nilai. Jadi orang jujur itu bukan orang belajar, itu orang bangun dengan nilai. Afeksinya yang dibangun, bukan kognisi. Jadi kognisi itu datang dari matematika, bahasa, untuk melatih orang untuk bisa berhubungan. Dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Udah 3 itu. Jadi kalau itu saja kita sudah luar biasa hebat. Saya sudah sampaikan kepada Menteri Pendidikan. Beliau sangat setuju. Karena kalau kita belajar semua, belajar mati pun orang tidak akan tahu. Baca segala macam berpikir betul, tapi tidak tahu apa. 3 fokus. Bahasa Inggris bagus, bahasa Indonesia bagus, matematika untuk membangun logika. Begitu masuk di SMP kelas 3, kelas 2 mungkin dia sudah masuk di fisika. Lebih bagus, karena matematikanya dia kuat, maka masuk di saintis, dia akan lebih baik. Itu disiapkan, maka kita program betul. Jadi Ibu Kepala Dinas itu juga siapkan, saya juga mendesain di provinsi. Saya setuju tadi, bahwa mendesain pembangunan sumber daya manusia tidak bisa terkotak-kotak. SMA urusan provinsi, ini urusan tidak bisa. Karena itu kami lagi mendesain secara menyeluruh, nanti mana saja provinsi masuk, mana saja, tapi dia desainnya satu kesatuan. Tidak bisa terpisah seperti itu. Nah, ini kita lagi mendesainnya di provinsi. Lalu Bapak Pendeta punya permintaan, itu kalau sapi itu tidak bisa. Ini kita sapi kita siapkan dulu. Makanya saya bilang, habis ini kita bikin embung-embung, siapin memang tempat, pakan ternak kita siapkan. Jangan bilang provinsi sapi atau kabupaten sapi, tapi pakan tidak ada. Sapi makan batu, kan tidak mungkin. Tapi kalau domba berpeluang, domba dan kambing. Karena itu binatang-binatang yang hobi kering. Kalau musim basah dia bermasalah, musim kering dia bahagia. Makanya itu kalau mama pas hujan lari, itu kambing. Pokoknya hujan kali lari, itu kambing. Jadi kalau hujan jalan baik-baik, terima kasih Tuhan sudah kasih hujan buat kami. Jangan saya baik-baik begitu, jangan lari. Karena yang tipikal lari di barang ini biasa hujan itu cuma satu. Hanya kambing yang biasa lari kalau musim hujan. Jadi kalau manusia tidak ada jalan pelan-pelan, terima kasih Tuhan dapat hujan hari ini. Nah, tapi kalau mama embung-embung yang lain-lain kita siapkan. Kalau tidak semua tahun ini kita siapkan tahun depan, tapi pasti kita anggarkan tahunnya saja karena uang kita siapkan secara bertahap kita siapkan sehingga semua permintaan-permintaan itu. Tapi kita desain bangun embung buat apa? 1, airnya tersedia. Kedua, dengan embung-embung itu akan bisa tanam macam-macam. Nah, itu kepentingan, dia punya dampak luas. Jadi penting sekali. Kenapa bangun embung? Karena punya dampak yang sangat luas. Itu embung wajib. Itu salah satu yang kita bangun. Jalan, kenapa bangun jalan? Punya dampak yang sangat luas. Itu alasan-alasan seperti itu yang perlu kita kerjakan. Jadi saya pikir Bank NTT nanti Pak Alex pikir, tapi kan kita mesti itu. Kalau Bapak dapat gratis begini, karena membangun cabang itu biayanya juga luar biasa. Saya lihat beberapa cabang mungkin ini dari Bank NTT kita mungkin akan kurangi yang tidak aktif, justru kita kurang.
Lihat yang aktif kita hidupkan. Jadi mungkin itu yang perlu supaya biayanya jangan terlalu besar. Nah, ini hal-hal seperti ini kita harapkan. Yang lain-lain sudah dicatat, Pak Camat dua-dua, apalagi Rejua kan saya hafal betul, nanti saya hafal. Nah, kalau sampai di Bendahara nanti baru kita lihat. Termasuk camat nanti, apa kepala desa tadi usulan yang baik. Ini ada kadis pariwisata di sini. Kita ambil desain yang baik. Di mana saja boleh dibangun, di mana tidak boleh. Dan saya minta tidak ada yang masuk sampai ke dalam. Tidak boleh. Nanti di pagar, dari luar saja orang foto. Tidak boleh masuk sampai dalam-dalam sana. Ya, Bapak Desa. Nanti dulu dari toko semua, besok saya mau ngomong. Bikin memang aturan desa. Tidak boleh orang masuk. Bila perlu yang masuk nanti sumpah adat mati. Tidak boleh. Karena kalau kita masuk, orang foto, siapa tahu bawa apa, vandalisme terjadi, dicet segala macam, rusak pemenangan di dalam. Di Amerika model seperti ini ada. Di Amerika. Namanya Grand Canyon. Kalau Google Grand Canyon, nah modelnya bersama. Orang tidak, saya datang di Grand Canyon, foto dari jauh, dari luar. Dia foto begini, bikin siapkan tempat foto yang bagus, berdiri di situ, selfie, pulang. Tidak bisa masuk ke dalam, tidak boleh. Dilindungi, batu-batunya dilindungi dengan baik. Nah itu, saya minta itu juga didesain. Supaya kita Grand Canyon ala Sabo Rejua. Nah, disiapkan dengan baik. Karena itu saya minta nanti sebelah ini, Pak ini, tapi panggil yang konsultan yang bagus. Sehingga kita tahu di mana hotel-hotel bintang 5, di mana yang homestay saja. Tidak boleh orang datang bangun. Jadi masyarakat daerah situ, desa situ Pak Kepala Desa, nanti besok kita masuk di sana. Semua punya rumah, kita akan bantu supaya 1-2 kamar sehingga orang datang tinggal di situ. Itu namanya CBT dalam bahasa Sabunya, Community Based Tourism. Jadi CBT itu masyarakat bikin kamar sendiri, standar pelayanan dilatih oleh pemerintah, bertahap sampai orang datang nginap di situ, dia macam merasa di hotel, tetapi dibayar. Itu community based tourism. Besok salah satu tujuan saya ke sana adalah saya ingin membangun mensosialisasikan community based tourism itu sekalian juga dengan membuat konsep agar kalau remaja yang terkenal itu bisa berjalan baik. Dan sebelum mumpung kita punya bandara masih kampung saja. Tapi nanti kalau sudah bangun, semua selesai, Pak Camat asal kerja betul, Pak Sekda, dengan ini Komis 1, kalau kerja betul, kita harapkan 1 bulan akan datang, kita sudah punya hasil bagus, kita bisa bawa ke Menteri, dan Menteri sudah jawab saya, siap untuk Bandara Sabo Rejua. Saya minta 1.600 dulu. 1.600 artinya sudah bisa dilindungi oleh ATR 72 seri 600. Sudah bisa itu. Termasuk kalau sudah jadi itu juga saya pesawat bisa landing di sini. Jadi kalau saya datang bisa parkir di sini. Nah, karena itu saya harapkan ini perhatian serius, karena kalau kita start bangun 2022 kita anggap kita selesai, kita proses, takutnya keburu. Kalau bisa 2021 jalan dulu, kalau keburu dari sekarang, maka 2021 anggaran 2021 kita minta Pak Menteri untuk kasih masuk dulu, lalu 2022 multi years baru bisa selesai. Maka 2023 pada saat G20 di Labuan Bajo, maka pesawat dari Labuan Bajo sudah boleh masuk ke Sabo Rejua, karena sekitar 15.000 orang pada saat itu orang-orang kaya akan berada di Labuan Bajo pada tanggal bulan Juli tahun 2023 itu ada 15.000 meeting dari negara-negara makmur yang ada di Labuan Bajo. Jadi kita harapkan setelah itu Labuan Bajo selesai, kita juga sudah bisa menerima tamu di sini dengan bandara baru kita. 2023 teorinya kalau cepat bisa keburu. 2023 bisa selesai. Nah ini saya pikir dalam rangka kita menyiapkan kunjungan para wisatawan itu, mereka bisa berada dalam community base, hidup dengan masyarakat, masyarakat melayani mereka, makannya datang dari situ, telur ayam datang dari situ, sayur datang dari situ, daging datang dari situ, tidak boleh dari luar. Beras datang dari situ, dan itulah pertumbuhan ekonomi datang karena supply chains, rantai pasok itu datang dari masyarakat setempat dan membuat kemiskinan akan dipotong karena pertumbuhan ekonominya datang dari pariwisata. Saya pikir itu. Terima kasih. Listrik gampang, yang sudah ada tinggal atur nanti. Nanti kita mobil tangki 2 itu nanti kita kirim. Satu di sini, satu di sini. Terima kasih. Baik,
kita lanjut untuk 3 orang. Mungkin dari warga masyarakat masih ada. Kalau tidak ada, pasti ada hal yang sama dengan itu atau tidak? Lain? Sama Bapak. Nah, lain 3 orang lah. silakan. Masyarakat. Baju putih di belakang. Maju. Cepat, maju ke sini. Lihat. Jadi salam hormat Bapak Gubernur. Nama saya Kurni Sri Puji. Saya warga Kelurahan Ledilnu. Tinggal saya di pesisir pantai utara Pulau ini. Kami di sana Bapak hidupnya bernelayan. Kita alat tangkap ikan ini yang kita kendala. Jadi kita mohon Bapak dan kehadiran Bapak ini. Jika kendala kenapa kita tangan bisa? Iya. Kapalnya yang tidak ada Bapak. Jadi kami minta Bapak supaya bisa pengadaan kapal-kapal kecil untuk kita bisa tangkap ikan. Nah, itu pertama. Kedua, tadi Bapak camat masih pengadaan tangki. Airnya di sini juga kurang Bapak. Jadi perlu Bapak dari provinsi perhatikan sumur bor. Itu di sini juga sama kayak di saya tadi. Begitu Bapak. Hanya 2 itu saja. Terima kasih. Silakan Ibu Kadis Kesehatan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Gubernur yang saya kasihi, singkatnya kita semua yang hadir pada siang hari ini. Ada satu saja Bapak permintaan dari kami, yaitu mengenai dokter spesialis Bapak. Kami tahun lalu itu kita masih dapat 2 dokter spesialis, yaitu dokter Obdin dengan dokter penyakit dalam. Untuk tahun ini Bapak, kami sudah ajukan melalui aplikasi pendayagunaan dokter spesialis 2 kali Bapak, tapi belum terjawab sampai saat ini. Ya, dari provinsi Bapak. Sebab Bapak, di Sabure Jua sini Bapak, ada waktu-waktu tertentu yang mana pasien tidak bisa dirujuk. Tadi Bapak katakan kalau kita hanya bisa berdoa saja, minta mujizat dari Tuhan untuk kesembuhan ini pasien. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Bapak, dengan kerendahan hati, saya minta kalau bisa masih ada 2 bulan ini kita bisa mendapat dokter spesialis untuk 4 dasar. Tapi kami di sini sudah ada 1 dokter spesialis anak. Tapi kalau bisa kita dapat untuk 2 bulan ini Bapak, yaitu dokter Obdin, spesialis anak kandungan dengan dokter spesialis penyakit dalam dan bedah. Terima kasih Bapak. Bedah dan dalam, penyakit dalam. Dan juga dengan Obdin kandungan. Banyak 2 dulu. Kalau itu kita prioritaskan untuk Obdin kandungan Bapak. Terima kasih ya. Dengan Penyakit dalam. Terima kasih Bapak. penyakit dalam.